Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihim ajmain. Wal maqalatu makalah saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, akeh-akeh ulama, aktsarihim tekse akeh-akeh ulama. Rahmatullahi alaihim ajmain utawi rahmati Allah wa alaihim muga-muga ing atase para ulama ajmain halis kabeh ulama. Rupane makalah ngeten. Inna wa sa'atuna wa ta'ala akrama iku mulyana sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah. Rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulyana bi khamsi karomatin kelawan 5 pira-pira keramat, 5 pira-pira kehormatan. Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan. Akramahu. Nah, keramat Jawa iku ora wong iso miber jenenge apa? Keramat itu kacau bahasane. Keramat itu maknane apa kehormatan. Akramahu mulyana sapa wa ta'ala ing kanjeng Nabi bil ismi kelawan asmane jenenge Muhammad. Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jisimi. Perilakunya ya terpuji, fisiknya juga terpuji. Jadi ora ono nabi ku picek atau elek ora ono. Sate umat isin den nabi elek. Dadi kabeh nabi ku ganteng apa? Ganteng sempurna. Wal atoi lan peparingi. Bahkan nabi ku entuk rahmat malih wal khotoi. Lan carane salah ya. Dadi umpama salah iku dadi apike. Warida lan carane ridane. Amal ismu anapun utawi asmane ku ngene, fanada mongko manggil sapa wa ing nabi birisalati kang kasebut rasul. Mesti ora dijangkar jenenge tapi disebut ya yuhar rasulu. Walam yunadihi lan ora ngundang sapa wa ing nabi bil ismi lan asmane kamanada. Kaya oleh ngundang sapa wa jamil anbiya ing sakabehane pira-pira nabi. Alaihi wassalam. Misla Adam sepadane Adam, Nuh, Ibrahim wa khairihim. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul wong sing diutus Allah bali nyampekno sira mak ing perkara unzila kang den turun apa ma ilaika maring sira. Dados mboten pakai ya Adam ya Nuh tapi khusus kanjeng Nabi pakai rasul. Wa hadza utawi iki ku fi waqti inzaril wahyi ing dalam wektu turune wahyu. Amma waktu mukahafati anapun waktu ngedeng. Mukahafah itu melihat cara beradab-adaban. Faqala mengko dawuh sapa ta'ala li nabiyina nabi kita lailatul mi'raj nang bengine mi'raj dawuh ya Muhammad wa Muhammad sal jalu asira toh mongko dikai sira. Wa amal jismu anapun te jismu faida da'a mongko nalikane ngundang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngundang sean ing perkara. Fa aja apa mongko mesti jawab apa sek wa yang sek binafsi kan awak dhewe ne sean sange Nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil Nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu sahibu materi tadi, sahibu sek tadi. Mengke kula terang. Walai mafalana orang lakoni sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah keramat awatil kal karomat lisa iril anbiya maring sakabehane pira-pira nabi. Wadalika misale utem kono-kono kabeh ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku rodha iku balekna sapa nabi aina kota tada ing mripate kota tada. Badaan sakotat sause ento ceblok apa eno kota tada ila khutihi maring pipine kota tada wa nahwi dzalik padane mengkono-mengkono kabeh. Wa amal atau wanapun utawi atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wa ing nabi bila soalen kan tampun jalu. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar. Kowe tak kei tiraga kausar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lan bakal paring ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatarda mongko dadi ridho sira. Wa amal khatawana penutai salah iku fadikrul afi. Salah nabi iku mesti keceluk salah, jadi salah ora mesti salah tenan, keceluk salah utawa kontake ora pas. Mulai kula terangno. Wa amal khata'u anapun te salah iku ngene fazikrul afi mongko nyebut kang ngapura, nyebut di ngapura qabla dzambi sedurunge dosane nabi. Haitsu qala sikirane dawuh sapa taala afallahu angka. Apa nyepura sapa Allah angka sing sira.
mate kese perkara waku akan tumiba apa ma mingka sang sira mintarkil afdoli sang ninggal barang sing luwih utama walau lalan tegese barang sing luwih utama. Wa amar ridho anapun te ridho ngene falam yaruda mongko ora nolak sapa wa ing atase nabi fidya ta ing fidya nabi wala sedekah ulan ora sedekah nabi wala nafaqata ulan ora nafaqah nabi kamarodda kaya oleh nolak sapa wa ing sedekah ala sairil anbiya ing atase sekene pira-pira nabi. Wa inna nabiyya wa sa'atun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhha iku wis ngurbakno sapa nabi an ummati sang umat nabi. Masyhur ya nabi nate nyembelih wedhus kalih di sebelah jambak sang satu kangge keluargane yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa udhha napa an ummati. Lane rasa kuat korban wis diganteni Kanjeng Nabi, paham? Fa innan nabi udhha napa an ummati. Jadi sing kuat ya korban dhewe, sing ra kuat minangka wis tau dikorbanan apa? Kanjeng Nabi. Wa kaffaro. Lan bayar kafara sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima. Mesti jima umat iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sama ana musuh. Mangke kula terangaken iki. Dados ini penting sangat ya. Dados pertama cara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ini ku laisa ya fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Kanjeng Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa tuh sampean berkeyakinan Nabi ku mau di 5 keramat. Terus dari inna woha akramana Nabi Muhammad dan bikhomsin apa? Keramat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammad dan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammad dan itu nama sangka Madinah Muhammada yuhamidu tahmidan apa? Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Ben ada di pemimpin Islam iso sorop. Ora bengak-bengok tok ora iso sorop. Bahaya ini ora. Bahayanya begini karena rungokno ya. Terus alam itu ada 2. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, nak menusuk ben banyak apa? Harto, jenenge bagus, ben kelakuane apik, dadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Mergo bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas, anakku tak janakno Agus. Dadi ora anak iki lah diceluk. Dadi aja ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus sing angel yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata.
Makanya disebut wasamihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan. Orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongokno ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Manane Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya apa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling apa? Alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama. Apa? Persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama ning panggung, terus macake ngene, penampilane ngene. Terus intonasi suarane ngene. Iku jenenge wong lomba, paham nggih? Syarat ulama ya alim iku aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan, apa? Nah, ini penting saya utarakan. Nah, kowe pokoke bar ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya. Karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk bojo, ngaji, penghindar itu apa? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin di hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan
sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono, tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nah aku jadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh. Karena pengajar kiai gitu. Ya sudah gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jenengam Warab wapi. Ya, tapi jebule kelakuan era karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuan kok ngono iku piye. Padahal jenenge apa? Qadir aja. Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Kan akhirnya muji Allah, ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar ya gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur itu karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang ngritik tanpa tak ingatkan, enggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa, dia tahunya setelah baca buku saya tuh. Terus kan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembuh swargo yang ngaji tentang wiridan. Kita sebenarnya wiridannya bodoh. Mana dilatih saya ini. Dan insya Allah sebenarnya aram swargo lali. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya ke ahli swargo. Itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin enggak lah, malaikat kok hasud itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng
Seneng dianggap pelatihan. Calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga. Kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung baca alhamdulillah, kamu baca. Misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah, acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora kepen tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lha wong wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi sing biasa, waras wae biasa wae urip. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ke tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono pedak ana order. Bareng sing udang mau melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat to.